Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya. Tentunya kita sangat berbahagia di pagi hari ini, oleh karena berkat Tuhan sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Ada amin saudara-saudara? Amin, puji Tuhan. Baik, di pagi hari ini saya akan membawakan satu firman Tuhan yang boleh menguatkan kita, yang boleh membawa hidup kita boleh dibaharui lebih baik lagi. Yaitu berjudul Hidup yang Dibaharui Melalui 10 Pagar. Saya yakin di antara kita pasti rindu, memiliki kerinduan, hidup kita boleh dibaharui. Hidup kita boleh mendapat pembaharuan yang dimana kita mendapatkan satu sukacita dalam keluarga, dalam pekerjaan kita mendapatkan kedamaian. Itulah menjadi kerinduan terbesar kita. Lalu bagaimana caranya? Yaitu melalui 10 pagar kehidupan. Baik, kita juga tahu bahwa di sekolah, baik di rumah, universitas, bahkan kantor pemerintahan pasti dikelilingi dengan pagar. Dan kita tahu juga bahwa pagar itu berfungsi untuk melindungi agar maling atau pencuri tidak memasuki tempat tersebut atau mengacaukan tempat itu dan menjaga agar tidak ada hal-hal yang terjadi yang tidak baik. Dan itu yang kita tentu ketahui mengenai pagar. Lalu, kalau kita kembali kepada kitab Kejadian di Taman Eden, mari kita baca dalam Kejadian 2 ayat 8 sampai 25. Apa yang terjadi? Apa yang Tuhan perbuat bagi kita manusia? Dalam Kejadian 2 ayat 8 sampai 25, Tuhan memberikan apa? Yang pertama, keluarga. Dalam Kejadian 2 ayat 24 sampai 25. Kemudian Tuhan juga menyediakan makanan yaitu kepada kita manusia. Yang ketiga, Tuhan memberikan pekerjaan bagi kita. Yang kemudian Tuhan juga menyediakan tempat tinggal. Lalu Tuhan menyediakan waktu untuk kita boleh istirahat. Lalu Tuhan menyediakan kekasih, penolong atau suami istri. Kemudian Tuhan juga memberikan jubah putih bagi kita. Kemudian Tuhan juga memberikan hidup yang kekal. Jadi, apa kira-kira yang menjadi pertanyaannya? Apa kira-kira yang sering dilupakan oleh manusia? Apa yang sering kita lupakan, saudara-saudara? Ketika Tuhan sudah memberikan kita pekerjaan, ketika keluarga kita sudah ada, anak kita sudah ada, pekerjaan sudah ada, tempat tinggal sudah ada, apalagi yang kurang kira-kira? Yang sering dilupakan oleh manusia, kita manusia. Apa? Dalam kitab Kejadian 2 ayatnya yang kelima dan seterusnya. Dalam perikop di Taman Eden. Apa kira-kira? Kalau Pak Emil, apa kira-kira Pak yang masih kurang? Kalau sudah punya anak, pekerjaan, keluarga, apa lagi yang masih kurang? Beras. Tuhan berikan makanan di Taman Eden, apa lagi yang masih kurang? Di rumah masih dikasih beras kan? Oh, oke. Jadi yang kita manusia sering lupakan, pemberian Tuhan yang sering kita lupakan adalah perintah. Kejadian 2 ayatnya ke-16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Jadi perintah itu adalah bagian pemberian daripada Tuhan. Perintah ini berfungsi sebagai pagar kehidupan bagi kita manusia yang memagari kehidupan kita. Nah, apa itu perintah? Dalam Ulangan pasal 6 ayatnya yang ke-6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini harus engkau perhatikan. Ayat yang ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Baik, menjadi pertanyaannya sekarang, apakah perintah itu? Baik, dalam Ulangan 4 ayat yang ke-13 dijelaskan, dan ia memberikan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan. Apa itu perintah yang
diperintahkan oleh Tuhan untuk kita lakukan, yakni ke-10 firman. Dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Jadi perintah itu adalah ke-10 firman Tuhan yang dituliskan Tuhan sendiri dalam 2 loh batu. Jadi perintah ini, ke-10 firman ini adalah pemberian kepada kita manusia yang kita sering lupakan. Bahwa Tuhan juga memberikan perintah, yaitu ke-10 firman untuk menjadi pagar dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Menjadi pertanyaannya, siapakah yang memberikan hukum itu? Dalam Ulangan 31 ayat 18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa. Jadi Tuhanlah yang memberikan perintah ataupun ke-10 hukum itu. Setelah ia selesai berbicara dengan dia, di mana lokasinya Tuhan memberikan? Yaitu di Gunung Sinai. Kedua loh hukum Allah. Loh batu yang ditulis oleh jari Allah itu sendiri. Jadi Allah yang menuliskan hukum itu di Gunung Sinai. Jadi banyak yang mengatakan bahwa hukum itu ditulis oleh manusia. Tapi di Ulangan 31 ayat 18 diterangkan kepada kita semuanya bahwa Tuhan itulah sendiri yang menuliskannya. Lalu, bukti lain apa yang menunjukkan bahwa hukum Tuhan sudah ada dan sudah kenal sebelum di Gunung Sinai? Kalau kita baca dalam Roma 5 ayat 19, oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Jadi, orang yang melakukan berdosa telah melanggar hukum Allah. Jadi, hukum itu sudah ada di Taman Eden. Karena di Taman Eden terjadinya pelanggaran hukum dan ketidaktaatan. Jadi di Taman Eden sudah ada yang namanya hukum. Yaitu ketika Tuhan memberikan perintah kepada Adam dan Hawa. Kemudian siapa yang melanggar hukum Tuhan sebelum Adam? Ternyata ada. Di manakah itu? Yaitu di sorga. Barang siapa yang telah berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Jadi kita tahu bahwa hukum itu bukan hanya ada di Taman Eden. Perintah itu bukan hanya ada di Taman Eden, tetapi sudah ada hukum maupun perintah itu sejak mula kala. Tentunya di sorga. Karena iblis telah berbuat dosa. Apa hukum yang ada di sorga? Yaitu hukum kasih. Kalau kita baca dalam 1 Yohanes 3 ayat 8, bagian pertama juga ayatnya yang ke 2 Petrus ayatnya yang kedua sampai 4 menyatakan malaikat-malaikat yang berbuat dosa juga. Bukan hanya Lucifer, tetapi malaikat-malaikat juga ikut serta. Lalu kita boleh melihat apa saja hukum yang Allah berikan kepada bangsa Israel pada saat itu. Yang pertama ada hukum moral, yaitu 10 perintah dan dikalog dalam Keluarga 20 ayat yang pertama sampai 17. Yang di sana ada terisi 10 perintah. Kemudian hukum seremonial yang dilakukan dan dilaksanakan oleh bangsa Israel, yaitu dalam mengatur sistem ibadah yang terdapat di kemah suci. Yang mereka lakukan adalah mereka memberikan korban bakaran dalam imamat untuk penghapusan dosa dalam imamat 1 sampai 7. Kemudian seperti hari raya, itu Paskah, Pentakosta, hari pendamaian. Kemudian Tuhan lagi memberikan hukum juga, yaitu hukum sipil atau sosial, yaitu mengatur kehidupan masyarakat Israel sebagai bangsa. Di sana penjelasan contohnya adalah hukum perbudakan, Keluaran 21, kemudian hukum ganti rugi, kemudian hukum keadilan dan pengadilan, kemudian perlindungan terhadap orang asing atau orang miskin. Kemudian dalam hukum yang selanjutnya ada hukum kesehatan yang mengatur kebersihan dan pola hidup sehat bangsa Israel dalam Imamat 11 sampai 15. Kemudian ada hukum upacara atau hukum upacara tahunan, hari raya. Yang mana di sana ada Paskah, hari raya roti tidak beragi, Pentakosta dan lain sebagainya. Kemudian ada hukum keimamatan di mana tidak boleh semuanya melayani di bait suci. Yang dikhususkan oleh Tuhan yaitu suku Lewi. Contohnya tugas mereka adalah sebagai imam, kemudian contoh lainnya pakaian imam dan tata ibadah dalam Imamat pasal 8 ayat 10. Kemudian hukum keimamatan yaitu khusus untuk suku Lewi. Salah. Jadi mari kita berfokus dalam
kitab Roma pasal 7 ayatnya yang ke-12. 10 hukum ternyata adalah gambaran dari tabiat maupun karakter Allah itu sendiri. Dalam Roma 7 ayat 12 menyerangkan kepada kita bahwa hukum Taurat adalah kudus. Perintah itu juga adalah kudus dan kemudian benar dan baik. Dalam Imamat 11 ayat 44 sampai 45. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu kudus, sebab Tuhan itu kudus. Jadi hukum itu adalah gambaran cerminan daripada karakter Allah itu sendiri, sifat Allah. Karena dia kudus, hukum itu juga kudus dan baik. Kemudian dalam Ulangan 32 ayat 4, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia dan tiada kecurangan, adil dan benar dia. Jadi hukum itu juga adil dan benar. Begitupun dengan Allah. Itu sebabnya Yesus mengatakan kepada orang-orang dan murid-murid, yang dimana Yesus mengatakan, siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk kepada arah murid-muridnya, ini ibuku, ini saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan. Apa maksud dari perkataan Yesus? Dia adalah saudaraku dan saudara perempuanku ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Karena kita tahu bahwa hukum itu adalah gambaran dan karakter Allah itu sendiri. Ketika kita menolak untuk menuruti hukum Taurat, berarti kita menolak juga segambar dan serupa dengan Allah. Ketika kita menolak segambar dengan serupa dengan Allah, berarti kita juga menolak diri kita sebagai saudara Yesus. Jadi salah satu contohnya, saya tidak akan mengatakan kepada saudara Emil bahwa saya anggap itu saudara saya. Karena kami tidak segambar dan serupa, karena kami beda ayah. Begitupun dengan Yesus dengan orang-orang yang tidak menurut dengan hukum Tuhan. Artinya ketika kita menolak hukum itu, kita tidak segambar dan serupa dengan Allah. Ketika kita tidak segambar dengan serupa dengan Allah, maka kita bukanlah saudara Allah itu sendiri. Baik, kita lihat perbedaan antara Allah dengan hukum. Apa persamaannya? Apakah ada perbedaan atau hanya persamaannya saja? Baik. Allah itu rohani? Ya. Hukum itu juga rohani. Kasih? Hukum itu juga kasih. Allah itu benar? Hukum itu juga benar. Hukum itu memiliki kebenaran? Allah itu juga memiliki kebenaran. Kemudian Allah itu sempurna? Hukum itu juga sempurna. Kekal. Hukum itu juga kekal. Baik. Hukum itu juga baik. Adil. Allah itu juga adil. Suci, Allah itu juga suci. Hukum itu tidak berubah, Allah juga tidak berubah. Jadi jangan diantara kita mengatakan bahwa hukum itu suatu beban. Bila kita mengatakannya, maka tanpa kita sadari, kita mengatakan bahwa Allah itu adalah kejam. Dan Allah itu sifatnya membebani. Karena hukum itu adalah cerminan daripada Allah itu sendiri. Lalu dalam Matius 22 ayat 36, Guru, hukum manakah yang terutama dan dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dan dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayatnya ke-8, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Matius 22 ayat 38. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saudaraku yang terkasih, kita mengasihi Allah karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-19. Injil Yohanes mengatakan dalam pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-15, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan ada juga tertulis di Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dia mengasihi aku.
14 ayat 23. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti aku. Jadi jangan kita mau katakan, saya mengenal Tuhan, saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tetapi kita menolak hukumnya, kita tidak menurut hukumnya, berarti kita tidak mengasihi Allah. Jadi dalam Matius tadi, Yesus menyimpulkan bahwa hukum Taurat itu dibagi menjadi dua. Hukum yang pertama adalah kasih kepada Allah. Dan hukum yang kedua adalah kasih kepada sesama manusia. Jadi inti daripada hukum itu adalah sebenarnya kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Jadi hukum pertama sampai keempat itu adalah hukum kasih kita kepada Allah. Dan hukum kelima sampai ke 10 adalah hukum kasih kepada sesama manusia. Lalu kita baca dalam Amos 3 ayat 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Bisakah orang berdua berjalan tanpa berjanji? Artinya mereka sering berjalan dan sering ketemu? Tentunya tidak, tanpa sebuah janji. Baik. Saya mau tanya ini kepada saudara-saudara yang sudah menikah ini, Bang Emil terkhususnya. Bang Emil, sebelum pacaran, abang pernah berjanjikah sama Maitua? Ya, tentunya berjanji. Abang tidak akan mengikat suatu hubungan kalau tidak ada suatu perjanjian. Jadi, saudara-saudara, mungkin saudara Rido yang memiliki pacar di sini, saudara tidak akan berjalan atau ngedate sama pacar tanpa sebuah janji. Oke. Biasanya apa itu janji kalau orang-orang yang sedang pacaran sebelum menikah? Yang pertama, Bang, jangan ada padamu perempuan lain. Oh, kalau si Rido bagaimana? Mau sedang pacaran ini, tapi perempuan lain laki-laki lain ada. Bagaimana? Perasaan saudara Rido? Geram. Ya, geram ya, sakit ya. Nah, jadi saudara yang terkasih, kita boleh merujuk kepada hukum yang pertama. Yang tertulis bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Mengapa ada larangan ini? Ini menandakan kecemburuan ilahi. Kecemburuan Allah. Sama seperti yang dirasakan saudara Rido. Rasa cemburu kalau bila pasangannya berjalan dengan laki-laki lain, memiliki hubungan dengan laki-laki lain, sedangkan mereka masih menjalin hubungan. Nah, kecemburuan yang dimaksud di sini adalah kecemburuan yang kudus. Karena kata-kata di sini bukan kecemburuan seperti manusia, tetapi kecemburuan karena kasih. Nah, bagaimana contoh masa kini? Yaitu seorang yang menghabiskan seluruh waktu, tenaga, pikirannya hanya untuk mengejar karir ataupun kekayaan. Dan kemudian kecanduan media sosial atau game di mana mencari validasi dari followers yaitu likers, kemudian menjadi lebih penting daripada Allah. Artinya tidak meluangkan waktu kepada Allah. Semuanya berfokus kepada hal-hal duniawi. Kemudian menjadikan pasangan atau anak sebagai pusat kebahagiaan tertinggi. Ternyata ketika kita mengalihkan perhatian kepada keluarga kita, melebihi dari waktu kita melebihi untuk kita berikan kepada keluarga kita, maka itu juga menjadi salah satu kecemburuan bagi Allah. Lalu bagaimana contoh negatifnya? Di zaman dulu, bangsa Israel juga ternyata berulang-ulang kali menyembah kepada dewa. Seperti dewa Kanaan, dewa-dewa di Kanaan, seperti Baal dan Ashtoret. Dan contoh positifnya dalam Daniel pasal 3, Sadrak, Mesak, dan Abednego menolak penyembahan patung emas. Lalu, janji yang kedua, yang sering mungkin ada di antara kita yang sedang pacaran. Bang, jangan ada foto wanita lain di handphone. Kita sedang menjalani hubungan, James. Tapi tiba-tiba pacar Maitua masih menyimpan foto mantannya. Bagaimana perasaannya?
sakit sekali. Nah, mari kita lihat dalam hukum yang kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya. Menjadi pertanyaannya, mengapa larangan ini ada? Karena Allah itu adalah roh. Allah adalah roh. Elohim, Ruach dalam Yohanes 3:4 ayat 24. Dan kemudian iman versus penglihatan. Iman kepada Allah adalah percaya kepada yang tidak kelihatan. Jadi yang dimaksud di sini adalah kata dari pesel, yaitu patung, yang berarti ukiran atau patung pahatan. Larangan ini juga melarang perbuatan berhala atau representasi fisik dari Allah untuk bertujuan penyembahan. Kemudian kita lihat contoh masa kininya. Apa contohnya? Jika seorang lebih fokus pada keindahan salib, patung, dan menganggapnya memiliki kekuatan magis, itulah yang dimaksud dengan membuat patung bagi kita dan melakukan penyembahan. Kemudian di dunia modern, berhala bisa berupa seperti simbol status, seperti mobil mewah, rumah besar yang sering dipuja secara berlebih-lebihan. Kemudian seolah-olah benda itu memberikan identitas, kemudian juga menghabiskan waktu kita. Kemudian contoh lainnya dalam Keluaran 32, di sana ada kisah anak lembu emas di Gunung Sinai, di mana orang-orang Israel menyembah patung. Jadi keterangannya bahwa dalam Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-29, karena kita keturunan Allah, serupa dengan Dia, jika kita berpikir menyamakan Ia dengan emas, perak, batu ciptaan kesenian, dan keahlian manusia, kita adalah wujud dari yang kita pikirkan itu. Kita adalah batu, emas, benda mati. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 29. Kemudian apa lagi biasanya yang kita buat janji kepada pasangan kita sebelum menjalin hubungan yang lebih lanjut lagi, yaitu, Bang, jangan menyebut namaku di depan teman-teman, panggil sayang saja. Kalau James ini panggil apa, James? Langsung menyebutkan namakah? Oh nih, pasti ada nama sayang. Tidak langsung menyebutkan namanya karena seperti tidak terdengar, tidak enak bagi dia ketika kita mengatakan di depan teman-temannya. Tapi ketika kita memanggil sayang, itu menjadi satu sukacita bagi dia, satu yang romantis bagi dia. Oke. Kita lihat hukum yang ketiga, jangan menyebutkan nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Mengapa ada larangan ini? Karena nama mewakili pribadi. Jadi Allah itu adalah kudus. Jadi ketika kita membawa nama Tuhan dengan menyebutkan Dia dengan sembarangan, dengan sia-sia, mengucapkan Dia dengan sia-sia dengan perbuatan kita yang tidak seturut dengan apa kehendaknya, maka kita membawa namanya dengan sia-sia. Contohnya perbuatan kita membunuh, lalu kita menyebutkan nama Tuhan untuk menjadi pembelaan diri kita, itu sama artinya kita menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan dan kemudian melecehkan, meruntuhkan nama Allah itu sendiri, yang dimana Allah itu adalah kasih. Ternyata kita juga tidak mempraktikkan kasih. Dan kemudian contoh langsungnya yaitu menyebutkan Yesus secara langsung ketika kita kaget, dan kemudian mengucapkan sumpah palsu dengan menyebutkan nama Tuhan. Lalu kita lanjut lagi. Biasanya ada kita buat janji kepada pasangan kita lagi, Bang, ingat apapun ceritanya, malam minggu itu milik berdua. Jadi bagaimana saudara Bang Amos, biasanya hari apa yang paling spesial? Ini udah kuliah, udah capek-capek, pasti ada hari-hari spesialnya. Dan biasanya orang-orang muda memilih hari apa? Hari Sabtu untuk malam minggunya. Luar biasa. Jadi percuma kita mengatakan aku sayang kamu, tapi tak kunjung-kunjung melakukan pertemuan, komunikasi. Karena komunikasi itu penting. Jadi percuma kita mengatakan aku sangat mengasihi kamu, cinta, aku sangat sayang, tapi kita tidak meluangkan waktu kepada
padanya, di mana itu waktu yang spesial dan hari yang spesial. Mari kita lihat dalam hukum yang keempat, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Jadi kata awalnya adalah ingatlah, karena bangsa, kenapa ada kata ingat di antara perintah-perintah yang lain? Ada jangan, jangan. Tapi perintah ini berbeda. Awal katanya adalah ingat, karena manusia sering melupakan hari yang Tuhan perintahkan. Yaitu hari apa? Hari kudus, yaitu hari Sabat. Jadi mengapa ada larangan ini? Salah satunya adalah perintah untuk memperingati pencipta kita, yaitu Zachor. Kemudian istirahat dan pemulihan, Syabat, yang berawal ini adalah kata awal dari kata Sabat, yang berarti berhenti bekerja kemudian beristirahat. Bukan berarti kita tidur-tiduran, tetapi berhenti dari pekerjaan urusan yang kita lakukan dari untuk hal-hal duniawi. Kemudian mengapa ada larangan ini? Yaitu sebagai tanda perjanjian antara Allah dengan kita. Kemudian kesetaraan dan keadilan. Lalu kita mulai melihat lagi, ada janji yang kita buat kepada pasangan. Bang, kalau tiba saatnya, datangilah orang tuaku. Jadi kalau kita berani, pasti kita akan mendatangi rumah orang tuanya. Dan kalau sudah datang ke rumah orang tuanya, oh si James itu, kalau biasanya disuruh teman-temannya di sekolah, James angkat ini, kalau contohnya disuruh guru, angkat kursi ini. Aduh sir, ini kaki sedang encok. Tapi coba kalau sudah di rumah mertua, oh aduh itu full sekali tenaganya itu. James angkat meja ini James, 2 sekaligus, nggak hanya 1 papa, 2 papa, diangkat sekaligus. Jadi ya, ketika kita sudah tiba pada saat itu, kita akan merasa kuat. Karena kenapa? Didasarkan oleh cinta dan kasih. Lalu kita melihat dalam hukum yang kelima, yaitu hormati ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan Allahmu kepadamu. Mengapa ada perintah ini? Yaitu landasan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat. Ketika kita tidak menghormati dan menghargai keluarga kita atau orang tua kita sebagai orang yang lebih tua, bahkan saluran kehidupan kita, bagaimana kita dapat menghargai Tuhan, sedangkan orang tua kita saja tidak kita hargai. Kemudian, penerimaan amanat ilahi. Orang tua adalah saluran yang dipakai Allah untuk memberikan kehidupan. Kemudian janji yang spesifik, ini adalah satu-satunya perintah dalam 10 hukum yang disertai janji eksplisit. Bahwa kalau diterangkan sini, bahwa ketika orang tua kita gagal mendidik kita, tetapi kita tidak dianjurkan untuk menjelek-jelekan orang tua kita, atau tidak menghormati dia lagi. Ketika orang tua kita gagal menjadi orang tua yang baik dan benar, apapun perbuatannya, kita tetap menghormati, menjunjung nilai tinggi terhadap orang tua kita tersebut. Lalu kita melihat hukum yang keenam, jangan membunuh. Mengapa ada larangan ini? Karena manusia segambar dengan Allah. Dan yang berikutnya adalah hak mutlak Allah atas hidup manusia. Kemudian melindungi masyarakat. Yang ketujuh, Bang, jangan terlalu dekat dengan wanita yang gak jelas kelakuannya. Bagaimana? Kenapa? Apa alasannya? Mari kita lihat dalam hukum yang ketujuh. Jangan berzina. Kenapa ada larangan ini? Melindungi lembaga pernikahan. Ini adalah gambaran perjanjian Allah dengan umatnya. Kemudian menjaga keturunan dan warisan. Di mana ketika bangsa Israel melakukan perzinahan, itu merusak warisan maupun keturunan bangsa itu sendiri, identitas keturunan tersebut. Kemudian janji yang kita buat lagi kepada pacar kita, Bang, jangan mencuri hati mantanmu lagi. Pasti rasanya sakit kalau mantan kita kembali kepada memilih hati mantannya lagi. Kemudian dalam hukum yang ke-8, jangan mencuri. Mengapa ada larangan ini? Yaitu menghormati hak milik
kemudian landasan kepercayaan dalam masyarakat, pencurian merusak tatanan sosial, yang kemudian yaitu melawan ketamakan. Nah, ini yang pastinya yang sangat inti dalam keluarga. Harus ada transparan. Tidak boleh ada dusta di antara pasangan. Jadi semuanya harus transparan. Nah, dalam hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Mengapa ada larangan ini? Menegakkan keadilan. Sistem peradilan hanya bisa berfungsi dengan benar jika kesaksian adalah benar. Kemudian menjaga nama baik. Kemudian juga Allah adalah sumber kebenaran. Baik, biasanya kita mengatakan kepada pasangan kita, berjanji, sayang, kalau sudah menikah nanti, jangan melirik perempuan lain. Nah, bagaimana kita lihat dalam konteks hukum yang ke-10? Mengatakan, jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Mengapa ada larangan ini? Yaitu menyentuh akar masalah. Allah tidak hanya peduli pada tindakan lahiriah, tetapi juga pada kondisi hati. Bila hukum yang lain itu berfokus pada lahiriah, tetapi Allah juga memperhatikan hati kita. Kemudian itu mengajarkan kepuasan, kemudian juga mengakui kedaulatan Allah. Kita perhatikan, apa itu maksud hukum Tuhan? Nah, maksud hukum Tuhan itu adalah bukti kasih dan kesetiaan kita. Yohanes 14 ayat 21. Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita dari dosa. Malaikat berkata kepada Yusuf, dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayatnya yang ke-21. Jadi Yesus membuktikan kasih setianya. Jadi dia tidak hanya mengatakannya kepada kita, tetapi dia juga membuktikan bahwa dia adalah kasih dan penuh setia, yaitu dengan mengorbankan dirinya. Lalu apa maksud daripada hukum Tuhan? Pertama, hukum Tuhan menjadi standar penghakiman. Kemudian hukum itu juga memerdekakan orang. Hukum itu berfungsi sebagai perjanjian kekal. Hukum berfungsi sebagai cermin untuk menunjukkan dosa manusia. Kemudian dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Oleh hukum Taurat kita mengenal dosa. Kemudian hukum Taurat adalah penuntun bagi manusia sampai Kristus datang agar kita dibenarkan oleh iman. Hukum Taurat memberikan kebahagiaan sejati. Tanda orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang menurut hukumnya. Kemudian maksud hukum itu adalah penurutan hukum Taurat adalah tanda orang-orang yang mengasihi Tuhan dan sesamanya manusia. Kemudian apakah hukum Taurat itu telah dibatalkan? Dalam Roma 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Jawabannya sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Kejadian 3 ayat 15. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah tidak menghapus hukum. Tetapi apa? Allah atau Tuhan memberikan solusi keselamatan. Tetapi hukum tidak Tuhan hapus. Matius 5 ayat 17 sampai 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyediakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ayat yang ke-18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Dan kalau kita baca dalam Kolose 2 ayat 16 sampai 17, karena itu janganlah kamu dibiarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, atau hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Apa yang dimaksud dengan jangan ada yang menghukum kamu mengenai hari Sabat dan hari-hari raya, dan kemudian makanan dan minuman? Apakah kita boleh makan segala jenis makanan, hewan-hewanan, dan lain sebagainya? Apakah kita bebas? Ya, tentunya konteks Kolose 2 ayat 16 ini bukan merujuk pada kebebasan untuk makan dan minum ataupun melanggar hari Sabat, tetapi ini akan dinyatakan ataupun digenapi oleh Yesus Kristus. Ada 7 sabat bayangan dalam Imamat pasal 23 ayatnya pasal 23 selain dari sabat mingguan, yaitu yang pertama ada pesta roti tak beragi hari pertama, pesta roti tak beragi hari terakhir, hari raya Pentakosta atau pesta mingguan,
hari pertama bulan ke-7 pesta sangkakala, hari ke-10 bulan 7 hari Grafirat, hari pertama pesta pondok daun, dan hari pesta terakhir pesta pondok daun-daunan, kemudian sabat tahunan. Jadi ini adalah gambaran yang akan digenapi oleh Yesus Kristus. Saya mau bertanya kepada saudara Semi. Saudara Semi, kalau saya buat ilustrasi mengenai Kolose 2 ayat 16 sampai 17. Kalau saudara Semi memiliki pacar, pacarnya sekarang ada di Jakarta. Lalu saudara akan video call. Tapi atau saudara kalau belakangan melihat foto tidak? Atau video call? Bagaimana, saudara? Oh, video call. Nah, ketika wanita atau kekasih saudara sudah ada di depan saudara sendiri, apakah perlu lagi video call atau melihat fotonya? Apakah perlu saudara melihat foto lalu di depannya sudah ada wujud aslinya dan Anda sedang ngobrol melalui handphone? Tentu tidak. Begitupun dengan Tuhan. Tuhan sudah datang untuk menggenapi daripada korban bakaran yang ibadah seremonial yang dilakukan oleh bangsa Israel. Sudah digenapi oleh Tuhan, Tuhan sudah datang. Dan untuk apa lagi dilakukan ketika yang sesungguhnya sudah datang? Nah, itu kira-kira daripada ilustrasi dalam konteks Kolose 2 ayat 16 sampai 17. Kemudian apakah hukum Taurat kita diselamatkan? Galatia 2 ayat 16 jelas mengatakan, tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Yesus Kristus. Jadi saudara, kita diselamatkan oleh kasih karunia, tetapi Efesus pasal 2 ayatnya 10 menjelaskan bahwa penurutan akan hukum Taurat adalah bukti bahwa kita telah diselamatkan. Dari mana kita tahu bahwa kita memerlukan kasih karunia Tuhan? Hanya orang yang mengakui, menerima, dan berusaha menurut hukum Taurat adalah orang yang sadar bahwa ia membutuhkan kasih karunia Tuhan. Sedangkan orang yang menolak hukum Taurat, yang mengandalkan kemampuannya, yang membantah hukum Taurat, dan kemudian mereka tanpa sadar bahwa mereka mengakui diri mereka sendiri tidak membutuhkan kasih karunia Tuhan. Tidak menyadari kebutuhannya akan kasih karunia Tuhan. Karena kenapa? Hukum itu menurut Roma 3 ayat 22, justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Dalam Yakobus 1 ayat 23 sampai 25, sebab jika seorang hanya mendengar firman Tuhan saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Jadi hukum itu adalah cermin. Ketika kita berusaha menurut hukum Taurat, menaatinya, dan kemudian mengakui dan menerimanya, itu sebenarnya kita melihat wajah kita di mana kita tidak mampu memenuhi standar kesempurnaan Tuhan. Kemudian menandakan bahwa kita membutuhkan pengampunan dan ia memerlukan kasih karunia untuk diselamatkan. Lalu kita lihat manfaat daripada hukum Taurat. Yang pertama, hukum Taurat adalah pagar, maka hukum itulah yang akan memagari keluarga kita sehingga kekacauan tidak akan terjadi dan tidak masuk dalamnya. Dalam Mazmur surat 19 ayat yang ke-11. Apa saja yang kita minta kepada Bapa asalkan melakukan perintahnya, maka permintaan kita akan dikabulkan. Bila kita mendengar suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya, maka berkat menjadi bagian kita. Kemudian, apalagi manfaat penuh dari menurut hukum Taurat. Jika kita mengasihi Yesus, kita akan menuruti segala perintahnya. Dan kalau kita ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Dan memanggil nama Tuhan dan menuruti hukumnya akan membuat kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Yang ketujuh, hidup kita boleh mendapatkan kebahagiaan. Kemudian orang yang menurut hukum bertambah bijaksana dan berakal budi. Kemudian ada kedamaian dalam hidup orang yang menurut. Kemudian ada pengetahuan dan akan kebenaran. Dalam Amsal 3 ayat 1 sampai 2, di sana mendapatkan panjang umur. Orang yang menurut akan menjadi benar. Doa akan dijawab karena dosa sudah diampuni. Kesimpulannya, orang yang menuruti hukum Taurat adalah segambar dan serupa dengan Tuhan. Kemudian Allah menjadi Allah sebagai penebus yang memberikan hukumnya kepada manusia secara tertulis. Hukum itu disebut hukum moral
dan bersifat kekal, karena ditulis oleh Allah sendiri di atas loh batu itu. Kemudian Yesus datang untuk meneguhkan hukum Taurat, bukan untuk meniadakannya. Tapi kematiannya adalah untuk menggenapi hukum upacara yang melambangkan kematian Yesus. Kemudian kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah, tetapi setelah kita berada dalam keselamatan itu, kita diperintahkan Allah untuk menuruti perintahnya sebagai bagian dari pengalaman keselamatan. Kita akan dihakimi menurut perbuatan kita, dan hukum Tuhan itu kekal, tidak berubah, adil, benar, murni. Hukum itu bukan untuk membatasi kebahagiaan manusia, melainkan memberikan kebahagiaan, kedamaian, berkat limpah di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Kalau kita balik kepada kejadian tadi, Tuhan memberikan perintah, perintah itu berupa 10 hukum. Jadi itulah yang akan menjadi pagar dalam keluarga kita, karena perintah itu adalah salah satu pemberian Allah yang sangat baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.